What's up guys? Jumpa lagi di channel YouTube gua, di channel Utama Laksono Putra. Setelah minggu lalu kita ngebahas konten tentang nikah muda nih. Nah, minggu ini kita akan ngebahas konten tentang masalah-masalah yang ada di rumah tangga. Nah, ya betul banget, karena yang bikin biasanya lo keki sama pasangan sih Iya, biasanya. bener. Oke, langsung aja. Gimana nih? Lu sebagai seorang istri tuh apa sih yang lo keki dari kelakuan gua gitu? Apalagi kan kita nikah muda nih. Jadi mungkin ya gitulah banyak beginilah banyak Cekcok. bentrokan nih, banyak cekcok. Tapi gimana caranya ngeredam itu semua? Jadi istilah kan 5 tahun awal tuh apa ya? Kayak probationnya pernikahan lah. Setelah 5 tahun itu biasanya gelombang bahtera rumah tangga tuh udah mulai stabil gitu, karena memang udah ada penyesuaian gitu. Nah, selama 5 tahun ini apa sih yang menurut lo sifat gue tuh nih anjing, laki gue tai banget lah kelakuannya, anjing gue kalau bisa gue pengen cerai ya kalau belum nikah mungkin. Sebenarnya perkara rumah tangga tuh banyak ya gitu kan, tapi mungkin kita bakal bahas ke sifat sih ya gitu kan. Sifat gue 5 tahun, kita 5 tahun ya rumah tangga ya, Tahun 6 ya? mau 6. Iya, November kan? kan. November 6 ya. 5 tahun berumah tangga ini memang banyak banget hal-hal yang kita jalanin ya, khususnya untuk yang ketai-taian ini gitu kan. Jujur nggak semuanya pernikahan kita tuh lancar, tapi dibilang kita suka berantemnya bener-bener hebat itu jarang banget. Kayak cuman kesel-kesel keki-keki aja sih, sampai kalau rumah tangga yang bener-bener kayak sampai besar banget itu nggak pernah sih. Jadi paling gue keki sama dia ya sepele lah, kayak pasangan-pasangan pada umumnya, kayak anduk nggak ditaruh lagi itu, terus Itu males banget sumpah. ya itu sumpah gedek sih ya, kan kita udah ngingetin ya, dan itu 5 tahun tuh nggak ada perubahan gitu kan. Itu salah satunya sih yang bikin kayak lu tuh habis mandi anduk lu tuh ditaruh kayak jangan di kasur, kan bau lembab ya. Bikin kasur tuh gak enak baunya gitu kan. Terus apalagi ya, banyak sih sifat ketai-taian dia yang bikin gue keki gitu kan. Kayak disebutin nih, Iya, sebutin aja. sebutin anehnya lu. Jangan aneh. Ya gimana? Itu jujur ada sifat anehnya suami gue yang bikin gue bener-bener keki sampai sekarang. Bahkan gue kadang suka nangis sih kalau memang udah kesel banget, karena dia itu nggak pernah kasih gue penjelasan kenapa dia bisa kayak gitu, kenapa punya sifat aneh kayak gitu. Kalau dia bisa kasih tahu gue alasan dia yang tepat, mungkin gue bisa menerima itu gitu ya. Tapi ini tidak pernah menjelaskan bahwa gue tuh kayak gini loh, gini-gini. Jadi gue bingung kenapa gue punya suami aneh kayak gini gitu kan. Pertama gue malu sama teman-teman gue, malu sama orang lain kalau suami gue tuh aneh gitu kan, punya kelakuan aneh. Yang mungkin orang yang deket suami gue tahu dan paham bener sih keanehan apa gitu kan. Dan gue di situ gue benci banget, benci sebenci-bencinya gitu kan. Terus itu yang kedua ya. Yang ketiga, kadang sifat tainya dia bikin gue enek banget, enek banget. Pertama, dia selalu ngeburu-buruin gue gitu ya. Orang libur tuh kayak lu pengen males-malesan gak sih? Lu kerja dari hari Senin sampai hari Jumat, jadi gue rasa lu butuh bed rest gitu. Jadi gue gak mau kalau misalnya kayak ayo kita mau nonton tapi nontonnya diburu-buru, sedangkan gue tuh gak suka gitu kan. Itu 3 ya. Keempat, Banyak banget kayaknya. banyak semua hal dari lu kayaknya rata-rata tuh gak suka deh. Keempat, suka bohong. Gue gak suka. Kapan tuh? Banyak, mau gue sebutin nih. Satu aja. Mau gue sebutin semuanya. Satu aja. Gue gak suka aja sama dia suka bohong gitu kan. Tapi bohongnya gue bukan bohong selingkuh loh ya. Gak tahu ya, kan gak ketahuan. Kan selama ini kalau chat dihapus ya kan. Ya kan? Ya gue
gue emang suka ngabisin chat kalau setiap beraktivitas. Gue selalu ngabisin chat kecuali memang chat-chat dari kantor. Cecet deh kantor jadi akhir. Ya iyalah. Makanya itu sih suka bohong gue nggak suka sih. Nah, Terus gimana nih dengan sifat ketai-taian itu, lu bisa sabar akhirnya? nggak ada satu lagi yang bikin gue Apa tuh? sama dia. Sebenarnya gue jadi istrinya dia tuh harusnya tuh dapat nominasi orang paling tersabar sedunia, orang yang paling tahan sedunia. Masuk Guinness Book of Record gitu ya? Apa? Masuk Guinness Book of Record Iya, gitu ya? harusnya tuh gue dapat nominasi itu gitu kan. Iya. Karena nggak gampang jadi Maya, istri Rino, manusia yang paling dibenci se-Indonesia Raya. Lo tau Farhad Abbas sama Rino Flagiale itu sama tuh dibencinya tuh 11-12. Jadi gue kayak apa ya, agak beban sih sebenarnya gue ya, karena semua orang hujat dia, tapi gue kenal sama dia ya, gue tahu maksudnya dia nggak seperti itu, cuma memang agak bangsat bahasanya itu memang nggak bagus sih, jadi bikin orang tersinggung. Padahal orang itu juga nggak harus tersinggung juga, karena kan pendapat orang beda-beda ya gitu kan, dan lu juga harus bisa ngerti pendapat orang lain gitu, nggak Meskipun harus cara penyampaiannya ya kasar. sedikit ketai-taian dan bahasanya itu nggak bagus gue akuin, tapi lo harus lu nih maksudnya gitu kan, harus bisa menerima pendapat orang lain gitu, termasuk dia, dan dia pun gue rasa bisa. Nah maksudnya bisa menerima pendapat lo gitu kan, lo maki-maki laki gue, lo hina laki gue, lo bilang laki gue A B C D, I know, gue tahu, bukannya gue di situ mau diem aja, enggak, tapi gue cuman ada di pilihan tengah gitu kan, dan di situ gue cuma bisa ngelihat ya laki gue juga nggak benar gitu kan, memang ada bahasa yang menyinggung, tapi setiap pendapat orang itu berbeda. Kalau lu paksain pendapat lu ke dia nggak bisa juga, dan pendapat dia ke lu juga nggak bisa gitu kan. Jadi buat lu harus bisa belajar menerima pendapat orang lain gitu. Itu sih yang bikin gue empat sama lu sebenarnya, bisa sabar menghadapi suami kayak lu gitu kan. Tapi yang bisa bikin bertahan apa nih? Yang bisa bikin bertahan, semua orang punya plus dan minus. Jadi kan kalau udah nikah udah punya anak, enggak. susah kalau Enggak. cerai. Gue nggak pernah berpikir untuk gue cerai sama yang lo sih, nggak ada. Walaupun sifat ketai-taian lo kadang membuat gue tuh udah di level sampai kerak neraka gitu, tapi gue nggak ada kepikiran untuk gue untuk mengakhiri hubungan kita tuh nggak ada gitu kan. Okay. Cuman kadang gue suka pergi, ninggalin dia aja gitu, entah kemana, entah gue nyetir sendirian kemana buat ngilangin sumpek aja sih. Biasanya gue kalau banyak masalah gue pergi sih, kalau misalnya kita lagi berantem besar-besaran pun di situ yang pergi adalah gue gitu kan. Bukan berarti gue pergi untuk meninggalkan dia, enggak, tapi biasa gue pergi itu untuk menangin, iya, bercumbu sama laki-laki goblok. Allah. Ya enggak lah, gue cuma buat tenangin diri. Biasanya pun itu pun gue pergi ke rumah nenek gue, nggak kemana-mana. Jadi lo tahu kan jawabannya kemana kalau gue pergi. Iya. Ya kan, tapi sekarang gue punya tempat baru. Lo tau nggak ya? Gimana? Pelukan laki-laki. Gak bercanda enggak. Oke, lanjut ke gue nih. Iya, Ya, lanjut ke kamu. Yang gue benci itu dari istri gue Bawel. Ya udah tahu apa ya? Ya sebenarnya kan di rumahnya ada pembantu. Kalaupun gue naruh anduk di situ, ya nanti juga bakal dipindahin lagi ke belakang gitu. Jadi ngapain gue ngerjain sesuatu yang sia-sia gitu? Kita udah bayar orang, terus gue juga ngerjain. Jadi ngapain gitu kan? Oke, yang kedua, gue itu kadang jujur gue agak-agak hyper gitu. Jadi sometimes gue tuh pengen maybe fucking everyday gitu, dan sometimes, tapi gue ngerti istri gue tuh kadang capek dan cuma mau seminggu sekali. Dan kalau lagi ya oke, seminggu 2 kali lah, tapi kalau 3 kali 2 anjir. 3 anjir. Ya udah 3 gitu. Tapi kadang-kadang kan kalau udah keterusan pengen 4, 5, 6 gitu. Jadi akhirnya tiap hari. Terus kalau ditolak tuh gue suka kayak bad mood sendiri, mood kerja gue hilang. Sumpah itu kalau udah kepala gue udah mau pecah tuh, itu udah kemana-mana. Bisa jadi gue betain tuh 2 hari tuh. Gue diem aja.
sampai dikasih. Terus ketiga, gue kan orang suka disiplin ya. Misalkan kita itu berangkat kerja 5:30 gitu, atau kita mau nonton film jam 4, at least sejam sebelumnya tuh kita harus udah jalan. Dan istri gue tuh kadang-kadang tuh udah last minute gitu. Dan gue tuh bukan tipe orang kayak gitu, dan gue nggak bisa kayak begitu ya. Gue dididik dari kecil tuh disiplin. Jadi sebisa mungkin kita janjian jam 4, jam 3 tuh kita udah sampai. Ini nggak karena jam 3 kita baru jalan, karena ketika kita udah jalan itu kita nggak tahu entah ada musibah apa, ban pecah atau dan lain sebagainya. Sementara jadwal nonton kita tuh jam segitu gitu, atau jadwal berangkat kita. Itu sih yang gua nggak apa ya, yang sebenarnya bikin gua kesel sih. Ya kalau untuk alasannya untuk bisa gua bikin bertahan ya karena Coba tuh doang kesalahan sama aku, cuma gara-gara bawel sama. Ya iya tuh tiap hari kayak begitu. Tapi untuk yang lainnya nggak ada. Kalau untuk lainnya sih nggak ada sih, paling hitung-hitungan doang sama duit. Ada banget. Enggak ya, gue jujur ya, gue hitung-hitungan itu karena gue belajar dari suami gue. Lu bayang, ngaku lu. Iya. Jadi gue pengen dia ngerasain apa yang gue rasain. Itu sih sebenarnya kenapa gue bisa hitung-hitungan sama suami gue sendiri gitu ya kan. Jadi nih lu sumpah laki gue ini parah banget. Jadi gue kurang goceng nih kan, nanggung kalau gue pecahin duit gue. Jadi kayak minjem goceng dong gitu kan, ini buat nambahin gue gitu kan. Ya kasih nih ini goceng pas, nggak dilebih 10.000 pun nggak ada goceng pas, goceng gitu kan, goceng. Terus udah kayak gitu besok pagi ngomong gini, Bun mana goceng gue, kan lu mikir nggak sih kayak goceng, anjing goceng ditagih sama laki lu sendiri, laki suami gue sendiri gitu, goceng anjing, goceng tuh kayak gue ngutang sama dia 5 miliar anjing gitu kan. Goceng Kayak itu uang jajan gue sehari. Gue tuh jajan sehari cuma 5.000 buat beli kopi, sisanya gue bekal. ya enggak, lu ada duit pun ditagih, gue goceng anjing. Nah sampai akhirnya gue berpikir gitu kan, Ya itu sebenarnya ngedidik kedisiplinan supaya lu ngebiasain kalau lu pinjam uang sama orang tuh harus gue nggak dikurangi. sumpah demi Allah, lu tanya dari dulu gue nggak pernah pinjam uang sama orang, nggak pernah kayak ngutang-ngutang Itu sama gue, emang gue bukan orang anjir. ya lu orang, itu bukan ngutang, maksud gue lu goceng kasih aja kayak anjing, bukan kayak lu goceng anjing, goceng doang gitu, goceng lu. Jadi gue ditagih dong besoknya, mana goceng gue anjing, perkara goceng aja kan gue jadi kesel ya. Terus gue sengaja gitu kan, sengaja agak gue lama-lamain gitu gocengnya gitu kan, tetep ditagih anjing. Lu kesel banget kan, tagih. Dan akhirnya gue menerapkan itu di hidup gue ke dia nih, biar dia ngerasain apa yang gue rasain. Gue gituin, jadi dia punya utang sama gue nih, nggak goceng kan, sorry itu saya, lu kayak 200-300 gitu kan, 80 tadi beli roti, ditungguin sama gue 2 bulan anjing. Dia bilang aku nggak saya ini 2 tahun namanya. Jadi dia punya utang sama gue, dia janji, utangnya itu janji ya. Laki-laki itu kan dipegang adalah omongan dan janjinya gitu kan. Dia janji mau kasih kado gue ulang tahun gitu kan, gitu lah. Sebenarnya memang pada saat itu memang harganya agak lumayan sih menurut aku gitu kan. Ya udah deh, gue tahu kemampuan ekonomi dia lagi nggak bagus pada tahun itu gitu kan. I know, dan gue mengerti banget gitu kan. Ya udah, gue bilang udah kamu nggak usah bagiin aku seharga itu, kamu setengahnya aja deh biar aku yang tambahin gitu, karena aku pengen banget nih barang ini gitu kan. Iya, hari itu ulang tahun gitu kan, dibayarin 3 tahun kemudian. Jing lo bayangin tuh barang udah nggak hype lagi di hidup gue. Dari pengen banget sampai udah nggak nafsu. Udah gue nggak jadi beli deh gitu kan. Udah nggak usah gitu. Jadi udah kayak terlalu kecewa gitu kan, goceng ditagih. Tapi sisi positifnya kan lo jadi beli barang lebih berguna. Ya, jadi jadi itu sih. Jadi gue jadi balik lagi, jadi gue menerapkan apa yang dia kasih ke gue untuk dia merasakan apa yang gue rasain juga. Jadi gue tagih dia, bener-bener lu masih punya utang ya di gue ya gitu kan. Ya mungkin laki gue ini punya sifat kayak gitu, maksudnya kayak goceng aja ditagih. Mungkin setelah
gue lihat, setelah gue pahami, ternyata memang di keluarganya juga seperti itu guys. Serius, gue nggak bohong. Serius, emak papanya begitu. Ya, kayak misalnya nih, kayak Kembalian ke pasar. iya bapaknya juga, bapak lu kayak gini, kayak misalnya, papa belum ganti ya uang mama yang ini gitu kan. Terus ganti lagi, pak aku belum ganti ya pak uang papa yang waktu pakai bensin itu ya. Ya jadi kenapa suami gue gitu, mungkin karena memang kebiasaannya dia melihat seperti itu selama hidup berapa tahun sama Yap. keluarga begitu, jadi mungkin Jadi dia ada secara nggak sadar dia benar. melakukan hal itu pun gitu. Karena pernikahan itu kan menyatukan dua kebiasaan menjadi satu. Itu jadi kebiasaan malu turun gitu. Iya turun. jadi gue melakukan hal yang sama juga nih apa yang suami gue lakukan, karena gue pengen dia ngerasain kucing doang anjing ditagih gitu kan. Ya Allah sedih banget. Jadi akhirnya ketika dia punya utang ke gue nih, gue selalu inget-ingat, apalagi kembalian dari pasar. Jadi gue pernah nyuruh dia ke pasar karena gue lagi sakit ya. Iya betul. Kamu belanja ini nih. Gue ini kan tahu ya berapa harga cabai, bawang, dan sebagainya, apa yang gue belanjakan itu gue tahu gitu. Kalaupun itu harganya melesetnya pun nggak terlalu jauh gitu, cuman kayak meleset 20.000 doang gitu. Ini kok kembalinya kok kurang gitu kan. Dipakai sarapan aja sampai ditagih lagi loh. Enggak, terus gue pikir sebenarnya kalau dia bilang kayak gini, Bun, uang kembalian segini, tadi aku pakai buat beli sarapan aku ya gitu kan, is okay, nggak apa-apa gitu kan. Tapi enggak, gue tanya dulu, kok belanja mahal banget ya segini gitu kan. Terus dia bilang, ya nih, kayak enggak deh gini. Terus sampai gue pressure terus nih si laki gue nih gitu kan, karena gue pikir karena dia masih terus bohong nih gitu kan. Akhirnya dia ngaku, iya gue beli buat sarapan gue. Nah udah kejawab dong, karena dia bohong. Itulah balasan dari aku adalah suruh ganti uang sarapannya dia. Bukannya pelit, bukan, karena itu adalah ganjaran dia berbohong sama gue. Coba kalau dia bilang kayak, Bun, ini sisanya aku pakai buat ini ya, sarapan ya gitu kan. Ya walaupun gue dengan berat hati gitu kan, senyumnya cuma segini doang, tapi gue bilang oke lah, yang penting dia jujur sama gue gitu kan. Ini enggak ini mahal, gue pressure terus, gak mungkin aku tahu Usaha dulu buat bohong atau nggak ketahuan kayak Ferdi Sambo. Ya kan akhirnya ketahuan juga kan, dan gue selalu ketahuan. Jadi balik lagi, yang bikin gue bertahan dengan rumah tangga gue yang gini-gini banget lah ya, yang agak-agak kayak tai ini, ya sebenarnya di balik sifat istri gue kayak gitu juga dia bisa menerima kelakuan gue yang banyak musuh. Mungkin gue sadar gue banyak musuh gitu, tapi nggak tahu, gue merasa di diri gue tuh ketika apa ya, mungkin orang senang kalau banyak orang muji gitu, tapi gue ketika gue banyak orang menghujat dan lain-lain itu gue kayak wow gitu loh, kayak lu Farhat Abbas banget nih. wah gitu, kayak wah gitu, ternyata orang kesel sama gue tuh udah menjadi kepuasan gitu buat gue, anjir, kayak keren gitu. Tapi ya itu dia yang bisa ngertiin sifat gue yang kayak tai itu gitu loh. Udah gitu juga ya karena udah tahu juga sih kebiasaan gue kayak gimana, jadi ya dia udah bisa terima dan kita saling terima. Oke, sebelum gue tutup, izinkan, emang apa lagi yang dibahas? Mau bahas apa lagi? Kan udah lama deh. Gila. Jadi sebelum gue tutup konten kita minggu ini, setelah kita bongkar borok kita masing-masing lah, gue akan tutup dengan sebuah quotes. Ini lo bikin quotes udah berapa lama nih? Pasti udah simpen ini. Enggak, baru mikir. Apa nemu tadi ya? Jadi izinkan gue tutup dengan sebuah quotes. Nggak quotes juga sih sebenarnya. Jadi andaikan kamu seorang pelaut dan ketika menghadapi badai besar, ingatlah jangan pernah meninggalkan kapal kamu. Ya, yang artinya ketika rumah tangga kita dalam badai yang besar, jangan pernah pergi ninggalin rumah tangga, apalagi istri gitu. Karena ketika lo ninggalin itu semua, itu bukanlah menjadi sebuah solusi, tapi lo akan menciptakan kesalahan-kesalahan lain
yang lebih parah dari itu. Oke, kita tutup dulu konten kita minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye.